Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat memasuki bulan Ramadan. Hari ini adalah hari pertama di bulan Ramadan. Saya akan menemani teman-teman sekalian selama bulan puasa ini insya Allah. Dan kita akan membacakan beberapa bait-bait syair Rumi di bulan Ramadan ini. Semoga insya Allah sambil kita menunggu buka puasa, kita mencoba untuk memberikan makna-makna tentang bait-bait syair yang insya Allah akan saya bawakan di bulan Ramadan ini. Jadi setiap bulan puasa kita akan bersama puisi-puisi Maulana Jalaluddin Rumi, dan hari ini adalah hari pertama. Saya akan bacakan dari Ghazaliyat Maulana Rumi. Telah datang bulan puasa, petanda raja telah tiba. Tahan sejenak makanan-makanan itu, sebab makanan jiwa telah tiba. Hantarkan jiwa pada keyakinan, tahan sejenak tabiat materi. Hati tersesat telah patah, petanda laskar iman telah tiba. Laskar wal adiyat demi kuda perang yang berlari kencang siap menerjang ghanimah. Dari api-api wal muriyat, kuda yang mencetuskan api jiwa hingga teriakannya pun tiba. Sungguh benar kisah Musa dan Imron dalam Al-Baqarah. Berkat dirinya yang mati bangkit lagi, sebab kurban telah sampai. Puasa bagi kurban adalah kehidupan bagi jiwa kita. Kita kurbankan seluruh badan kita, sebab jiwa telah kedatangan tamu. Sabar seperti awan, hikmah keindahan akan turun darinya. Sebagaimana di bulan kesabaran inilah Quran turun. Karena jiwa telah merasa butuh, ruh melanjutkan mi'rajnya. Karena rantai penjara telah putus, ruh telah sampai di ruh dari para ruh. Tirai kegelapan telah sirna, hati pun terbang ke singgasana langit. Karena dahulu berasal dari malaikat, hati pun tiba padanya. Segeralah keluar dari kedalaman sumur ini. Lihatlah Yusuf setelah keluar dari kedalaman sumur, ia bisa sampai ke Kan'an. Cucilah tangan dan mulut, jangan makan dan jangan pula bertutur. Ini adalah syair yang indah dari Maulana Rumi, dari Ghazaliyat Maulana Rumi. Ghazaliyat juga biasa disebut dengan Divan Syams, dan pertama ghazal ini adalah menyambut kedatangan bulan Ramadan. Sebagaimana kita tahu bahwa dalam tradisi Sufi, para Sufi berulang tahun di bulan puasa, di bulan Ramadan. Jadi para Sufi selain mereka memperingati hari kelahiran mereka sendiri, sebagaimana mereka lahir, dan juga mereka merayakan hari pertama kali mereka melakukan perjalanan suluk. Dan mereka melakukan perjalanan suluk itu adalah di bulan Ramadan. Sebab itu para Sufi biasanya berulang tahun di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan inilah mereka mencoba dengan mempersiapkan diri, mencicipi hidangan ruhania sehingga mengail berkah-berkah yang Allah telah siapkan di bulan Ramadan ini. Di bait syair ini, di Ghazaliyat Maulana Rumi ini, Maulana menjelaskan bahwa telah datang bulan puasa, petanda raja telah tiba. Raja yang dimaksud ini adalah singgasana ilahi yang kemudian mengisi seluruh eksistensi ilahiyah di dalam diri kita. Bukan cuma dalam diri kita, tetapi bahkan lingkungan kita pun adalah menjadi ilahi. Kalau kita lihat secara bersama-sama bahwa setelah kita masuk ke bulan Ramadan, segala sesuatu berubah, tidak hanya di dalam diri kita, tapi juga di dalam ranah sosial. Banyak saudara-saudara kita memberikan bantuan, menyelenggarakan buka puasa bersama, membantu fakir miskin, dan seterusnya. Jadi ada kebiasaan-kebiasaan yang kita tidak lakukan di bulan Ramadan, lalu insya Allah kita lakukan di bulan Ramadan ini dengan baik. Nah, hal yang lain yang berubah dalam keseharian kita, misalnya bangun tidur kita. Yang biasanya kita di tengah malam terlelap, tapi malam ini insya Allah kita bangun di tiap-tiap bulan Ramadan ini untuk selain sahur kita melaksanakan ibadah sholat lain dan seterusnya, mengaji dan seterusnya. Karena
bulan ini adalah bulan yang paling berbahagia untuk kita semua untuk mengail hidangan ruhania di bulan Ramadan ini. Nah, sebab itu kata Maulana Rumi, telah datang bulan puasa, petanda raja telah tiba. Tahan sejenak makanan-makanan itu, sebab makanan jiwa telah tiba. Jadi seperti yang kita ketahui, di bulan Ramadan ini adalah makanan ruhaniah kita. Sehingga kata Maulana Rumi, tahan sejenak makanan-makanan itu. Kita mencoba mendidik tabiat atau dimensi materi kita. Kita mendidiknya untuk tidak memberikan dia makan mulai dari subuh hingga maghrib, menahan untuk tidak melakukan apa yang dilarang dalam saat kita berpuasa. Lalu kemudian kita akan berbuka di maghrib ini dan memberikan makanan untuk tubuh kita, sekaligus itu adalah satu bentuk makanan rohani. Nanti kita jelaskan. Hantarkanlah jiwa pada keyakinan, tahan sejenak tabiat materi. Jadi kalau di luar bulan Ramadan ini kita terbiasa memberikan makanan-makanan materi, kita mau makan kapan saja terserah kita, mau minum terserah kita, tapi di bulan Ramadan ini kita berusaha untuk menahannya agar jiwa berkuasa atas dimensi tubuh kita. Dan kalau jiwa berkuasa atas dimensi tubuh kita, otomatis roh kita pun berkuasa atas jiwa dan tubuh. Seperti yang kita tahu bersama bahwa kita punya 3 elemen yang penting di dalam diri. Ada dimensi fisik yaitu tubuh, lalu kemudian ada nafs, lalu ada ruh. Yang paling batin dalam diri kita adalah ruh. Dan bulan Ramadan ini adalah semuanya adalah makanan ruhania. Makanya dalam hadis dijelaskan bahkan tidurnya pun bagi orang puasa itu adalah ibadah, karena dia melakukan itu sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hantarkan jiwa pada keyakinan, tahan sejenak tabiat materi. Hari tersesat telah patah, petanda laskar iman telah tiba. Laskar wal adiyat demi kuda perang terlalu panjang, siap menerjang ganima. Jadi kita mencoba mendidik jiwa dan rohaniah kita, dimensi ruh kita, agar mencoba untuk mendengarkan dimensi fitrawi di dalam batin kita. Karena cahaya ilahi ada di dalam hati, kita mencoba untuk mendengarkan cahaya di dalam diri kita dengan mencoba untuk tidak mengaktifkan dimensi luar, dimensi fisik kita ini. Karena yang selama ini mungkin 11 bulan ini kita mengaktifkan dimensi luar, kita mencoba pada bulan Ramadan ini untuk lebih mengaktifkan dimensi ruhaniah kita. Dari api wal muriyat, kuda yang mencetuskan api, jiwa hingga teriakannya pun tiba. Sungguh benar kisah Musa dan Imran dalam Al-Baqarah. Berkat dirinya yang mati bangkit lagi, sebab kurban telah sampai. Nah, puasa bagai kurban adalah kehidupan bagi jiwa kita. Jadi kita mengorbankan dimensi materi kita. Mengorbankan ini adalah simbol untuk kita tidak memberikan makan, tidak memberikan minum, dan hal-hal lain yang dilarang di bulan puasa ini saat kita berpuasa, agar jiwa menemukan kehidupan bagi jiwa kita. Jadi ini kalau dalam ranah sofistik meyakini kalau tubuh kita aktif, jiwa kita yang tidak aktif. Kalau jiwa kita aktif, maka tubuh kita tidak aktif. Tidak aktif dan aktif ini maksudnya didominasi ya. Jadi ketika tubuh kita aktif, maka dia mendominasi jiwa kita. Dan ketika jiwa kita aktif, dan artinya jiwa mendominasi materi kita. Kita melihat ada interaksi antara tubuh, jiwa, dan ruhaniah kita. Nah, kita kurbankan seluruh badan kita, sebab jiwa telah kedatangan tamu bulan Ramadan. Sabar seperti awan, hikmah keindahan akan turun darinya. Ini ilustrasi menarik dari Maulana Jalaluddin Rumi, mengibaratkan bahwa sabar itu seperti awan, dan hikmah keindahan akan turun darinya. Jadi air hujan ini sebagai hikmah yang akan turun dari awan kesabaran tadi. Jadi kita mencoba mendidik jiwa kita dengan menahan dimensi materi ini dengan bersabar, tidak memberikan makan, minum, dan seterusnya. Meskipun tubuh kita sangat menginginkan, tapi jiwa kita mencoba untuk menahannya. Dan itulah dimensi kesabaran. Dan
Kata Maulana Rumi, sabar seperti awan, hikmah keindahan akan turun darinya. Sebagaimana di bulan kesabaran inilah Quran turun. Karena jiwa telah merasa butuh, ruh melanjutkan mi'rajnya. Ini suatu kaidah yang sering kita sampaikan bahwa kita punya 3 level keberadaan alam. Ada tubuh fisik, ada nafs, dan juga ada ruhaniyah kita. Nah, kemudian Maulana Rumi menjelaskan bahwa karena jiwa telah merasa butuh, jadi jiwa telah merasa butuh, ruh melanjutkan mi'rajnya. Seperti yang kita sering sampaikan bahwa jiwa ini sangat terikat dengan tubuh. Sangat terikat dengan tubuh. Oleh karena itu, kalau kita tidak terbiasa untuk bagaimana jiwa ini menahan tubuh, maka jiwa akan mengikuti keinginan-keinginan tubuh. Nah, oleh karena itu, kita mencoba mendidik jiwa kita di bulan Ramadan ini untuk bisa mendominasi tubuh kita. Agar apa, kata Al-Maruni? Agar jiwa mengikuti ruh, melanjutkan mi'rajnya. Karena ruh kita ini adalah wa nafakhtu fihi min ruhi, dan Allah telah tiapkan ruh ke dalam diri kita. Sebab itu, ruhlah yang senantiasa naik ke atas mi'raj kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena rantai penjara telah putus, ruh telah sampai di ruh dari para ruh. Ini menjelaskan tentang bagaimana dimensi mi'raj. Ketika mi'raj telah sampai di puncak, maka ruh akan tersambung dengan ruh dari segala ruh. Tirai kegelapan telah sirna, hati pun terbang ke singgasana lain. Jadi ketika jiwa mampu mi'raj, itu menunjukkan bahwa kita telah melewati tirai kegelapan. Dalam ranah sofistik kita mengenal 2 tirai atau hijab. Ada tirai kegelapan, ada tirai cahaya. Nah, ketika kita mampu melewati ruh, melewati nafs, tubuh dan nafs ini, menunjukkan bahwa ruh kita telah terbang ke singgasana langit. Karena dahulu berasal dari malaikat, hati pun tiba padanya. Maksud dari Maulana Rumi, karena dahulu berasal dari malaikat, malaikat ini adalah ruh. Jadi Ruhul Amin dalam Al-Quran itulah malaikat Jibril, dan malaikat ini memang berada di alam ruh, dan kita juga adalah dulu di alam ruh. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Lalu kita turun ke nafs, lalu saat ini kita ada di bumi dengan tubuh materi. Nah, kata Maulana Rumi, segeralah keluar dari kedalaman sumur ini. Jadi karena 11 bulan ini kita tenggelam, begitu tenggelam dalam dunia materi dan dunia fisik ini, kita disibukkan dengan dimensi fisik ini. Oleh karena itu, bulan ini adalah bulan terbaik untuk memanfaatkan sebaik mungkin untuk mendapatkan hidangan ruhaniyah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka segeralah keluar dari kedalaman sumur ini. Lihatlah Yusuf, setelah keluar dari kedalaman sumur, ia bisa sampai ke Kan'an. Sehingga pesan Maulana Rumi terakhir, cucilah tangan dan mulut, jangan makan dan jangan pula bertutur. Artinya Maulana Rumi berpesan bahwa bulan Ramadan ini hendaknya kita memanfaatkan tidak hanya dimensi fisik saja, tetapi yang lebih penting adalah juga jiwa kita ikut berpuasa. Dan salah satunya adalah kita mencoba untuk menahan tidak berbicara, mencoba untuk menahan bahwa yang keluar dari mulut kita, lisan kita adalah hanya hal-hal yang bermanfaat. Silahkan kalau misalnya ada pertanyaan atau komen, silahkan di komen atau bertanya di komentar YouTube kami. Insya Allah kita lanjutkan membaca syair Rumi di bulan puasa ini. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.